Selamat pagi, Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin Banjarbaru mengucapkan selamat beribadah pada minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini kita juga akan memperingati hari ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Anak GPIB yang ke-61. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Agus Prasetyo Milono. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Roma pasal 12 ayat 11 sebagai das pembimbing, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Berita Bakti 257. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 31 dan 32, tertulis demikian. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15, dimulai dari ayat 5 dan 6 saja. Kita mulai dari ayat 5 sampai 6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan keseharian kita di dunia. Duduk kembali. Dipersilakan anak-anak pelkat PA untuk mempersembahkan pujiannya.
Jemaat Tuhan, di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta ini, pembacaan Alkitab didasarkan dari surat Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Dan mari kita berdoa, mohon bimbingan Tuhan. Ya Tuhan, anugerahkan kami selaku hamba dan jemaat-Mu hati yang gembira, hati yang bersukacita untuk menyambut firman-Mu, dan oleh penyertaan Roh-Mu yang kudus, kiranya kami beroleh kasih karunia hidup di dalam firman-Mu, di dalam kehidupan kami, di tengah segala pergumulan, persekutuan, kesaksian dan pelayanan di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Tuhan, amin. Mari kita berdiri, kita membaca Alkitab dan menyanyikannya, haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam kasih Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang mengatakan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak Ibu Saudara-saudara, warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kesan apa yang sering kali terlintas ketika mendengar nama Timotius yang disebut di dalam surat Paulus ini? Pastinya kita berpikir atau juga terlintas di pikiran kita bahwa Timotius adalah teman Paulus, pewarta Injil, seorang yang masih muda, seorang yang sering dianggap sebagai orang yang belum berpengalaman, masih bau kencur, anak baru kemarin sore di dalam dunia pelayanan. Tidak salah anggapan itu. Dan karenanya Paulus pernah menasihati Timotius untuk tetap teguh dan bersemangat dalam melayani sekalipun ia masih muda. Kata Paulus di surat Timotius pasal 4, 1 Timotius 4 ayat 12 katanya begini: jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu kata Paulus kepada Timotius. Saudara, kita telah membaca kitab atau surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, hamba Kristus. Surat ini dialamatkan kepada Timotius, rekan sekerja, pewarta Injil yang masih muda di Asia Kecil. Baca 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 2, ada itu. Dan ketika surat itu ditulis, Timotius ada di dalam pelayanan sebagai pemimpin gereja atau pelayan gereja di Efesus. Baca juga 1 Timotius pasal 1 ayat 3. Paulus bermaksud untuk mengunjungi Timotius secara pribadi. Melalui suratnya kepada Timotius, Paulus bermaksud membantu Timotius selaku pelayan Tuhan di jemaat agar ia lebih memahami panggilan tugas mulia anugerah Tuhan itu. Paulus menulis suratnya untuk menguatkan Timotius, sekali lagi untuk menguatkan Timotius agar dia tetap kuat dan bersemangat di dalam pelayanan, tidak menjadi lemah dan mundur di dalam menghadapi tantangan pelayanan jemaat di Asia Kecil. Lihat lagi Efesus pasal 1 ayat 3, 4. Secara khusus pada waktu itu Timotius sedang menghadapi adanya ajaran di luar Injil, ajaran yang bukan Injil, ajaran yang bertentangan dengan Injil Kristus dari sekelompok atau pihak orang Yahudi, dalam semangat pengajaran untuk kembali kepada hukum Taurat melalui cerita tentang dongeng-dongeng silsilah yang dipandang oleh Paulus hanya akan menimbulkan persoalan, perdebatan yang tiada berujung, yang dapat mengganggu ketertiban hidup antar keluarga jemaat dalam masyarakat, dan jauh dari cerminan jemaat yang menghadirkan damai sejahtera Kristus. Baca hal itu di 1 Timotius pasal 1
ayat 4 sampai 7. Saudara, melalui surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17, Paulus menyampaikan ajarannya kepada Timotius tentang Injil, tentang belas kasih anugerah Allah yang berkarya dan menyelamatkan. Sebagai penegasan kepada Timotius agar dia melaksanakan tanggung jawab tugas panggilannya sebagai pelayan hamba Kristus dengan hati nurani yang murni, yang jujur dan tulus, bersih dari motif yang dapat mengotori kemurnian Injil Kristus, dengan iman percaya pada Yesus Kristus, sumber kasih karunia dan keselamatan. Lihat di 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. Saudara, jika kita kembali membaca teks surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17, tentu ada yang menarik untuk diketahui dan direnungkan, yaitu bagaimana Paulus mengajarkan, memotivasi, dan membangun semangat pelayanan terhadap rekan sekerjanya Timotius melalui kesaksian pribadi Paulus. Melalui kesaksian pribadi Paulus, yakni dengan menceritakan perjalanan hidup Paulus di masa lalu yang jahat, kelam, gelap. Coba perhatikan 1 Timotius pasal 1 ayat 13. Kata Paulus, aku yang tadinya seorang penghujat, itu kata Paulus, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Seorang ganas ya bisa kita tafsirkan sebagai seorang yang garang, ya, yang garang, pemarah, pembenci. Tetapi aku telah dikasihinya, kata Paulus, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu aku lakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Bandingkan hal ini, arti di luar iman maksudnya tanpa iman, tanpa keyakinan pada Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang. Semua, kata Paulus, semua aku lakukan hanya mengikuti nafsu kedagingan, amarah, ego, kepentingan, fanatisme buta, ideologi keagamaan yang radikal, dalam semangat permusuhan terhadap orang-orang yang berbeda agama atau keyakinan. Kesaksian yang rendah hati, jujur dan tulus seperti itulah yang disampaikan Paulus kepada Timotius, tanpa rasa ragu, tanpa takut, tanpa rasa malu. Ya, Paulus menyampaikan kesaksian pribadinya itu tanpa perasaan ya takut atau ragu. Dia sampaikan, dan itulah kejujuran dan kerendahan hati Paulus. Itulah yang luar biasa dari Paulus dalam memotivasi, menguatkan dan membangkitkan semangat pelayanan Timotius yang mulai redup atau lesu oleh adanya berbagai pergumulan tantangan di jemaat. Kita lanjut pada ayat 14 dan 15. Kita baca ayat itu, ada perkataan Paulus, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan, kata Paulus di ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, itu kata Paulus. Di ayat 15 Paulus katakan, perkataan ini benar, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa, kata Paulus.
Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya, kata Paulus. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian menjadi percaya. Luar biasa ya perkataan Paulus, atau juga ucapan Paulus ini. Bandingkan dengan berita anugerah tadi yang kita baca ya. Berita anugerah yang di awal tadi yang kita baca, kata Yesus atau jawab Yesus kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Itu senada dengan yang diimani Paulus. Bandingkan juga Yohanes 3 ayat 16 ayat 7 sampai 17. Begitu besar kasih Allah, dan di ayat 17, aku datang bukan untuk menghakimi melainkan untuk menyelamatkan. Saudara, apa maksud Paulus dengan perkataan akulah yang paling berdosa? Ini menarik nih. Bagi saya itu perkataan yang menarik. Paulus katakan akulah yang paling berdosa. Lalu apa maksud dengan perkataan itu? Bagi saya, tidak ada sumber informasi yang dapat memuaskan kita untuk mengetahui apa maksud perkataan Paulus tersebut, selain dari setiap orang perlu kembali mengkonfirmasi dirinya, merenungkan perjalanan jatuh bangun hidupnya di masa lalu yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Di situ kita akan menemukan keadaan diri kita yang telanjang. Ya, jadi dalam memaknai perkataan Paulus, akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Tetapi apa artinya, maksudnya bagi kita? Atau apa maksud hal itu bagi kita juga? Nah, bagi saya sulit untuk kita temukan maksudnya, dan perkataan Paulus itu ya, jika kita tidak mengkonfirmasi diri kita, tidak merenungkan diri kita dalam perjalanan di masa lalu, jatuh bangunnya kita ya, dalam kesalahan kita, keberdosaan kita sebagai manusia. Nah, jika kita merenungkan masa lalu kita, kita pun akan menemukan diri kita tidak jauh berbeda dengan Paulus ya, hanya berbeda bentuk kesalahan, dosa, kejahatan. Bahwa kita akan menemukan keadaan kita telanjang, keadaan diri kita telanjang, maksudnya bahwa kita ini rapuh. Kita rapuh, kita aib, kita sengsara, kita berdosa, dan hal itu tidak dapat disembunyikan. Keberdosaan yang ada dalam diri manusia tidak dapat disembunyikan, tidak dapat ditutup-tutupi, dan tidak dapat terlupakan. Saudara-saudara, ada orang yang mengalami stres berat. Maaf, saya selalu harus naik turun ini. Ada orang yang mengalami stres berat, depresi akibat pengalaman hidup yang menghantuinya di masa lalu. Ada banyak orang, atau juga ada orang yang mengalami depresi, tekanan yang berat akibat pengalaman hidup di masa lalu yang menghantuinya. Sebagai prajurit yang karena tugas perintah atasan harus menambah, harus membunuh para gerombolan dan keluarganya. Hari-harinya diwarnai murung, hampa, dan penuh tekanan, depresi. Sampai dia harus berkali-kali mandi, ya, harus berkali-kali mandi, bukan hanya 3 kali sehari, tetapi 10 kali. Ada orang dalam situasi kondisi depresi mandi berkali-kali, ya, sampai 10 kali, bahkan lebih, hanya untuk melepaskan diri dari kesalahan. Mengapa
dia melakukan itu, melakukan berkali-kali mandi, ya karena ingin keluar lepas dari perasaan bersalahnya, dari rasa bersalah yang menghantui dirinya, seakan-akan dirinya kotor, jahat, dan kemudian dia berkali-kali mandi, mau melupakan, tapi nggak bisa. Itulah yang terjadi jika seseorang depresi, dihantui oleh kesalahan, rasa bersalahnya yang berat, bisa seperti itu. Namanya juga atau dikenal dengan guilty feelings, atau perasaan dalam diri kita, perasaan bersalah yang besar. Nah, seperti itulah juga Paulus, dan besar kemungkinannya dahulu juga Paulus bisa saja mengalami tekanan jiwa, depresi, ingin keluar dari belenggu kesalahan dosa itu, tapi justru dia merasa sulit untuk membebaskan diri dari dosa. Mari kita baca di Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat 22 sampai 24. Roma pasal 7 ayat 22 sampai 24. Ini pengakuan yang jujur dari Paulus sebagai manusia yang berdosa dan dia tidak mampu untuk keluar dari perasaan bersalah atau dosanya. Saya bacakan. Kita mulai ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada. Ini yang dimaksud Paulus dengan hukum ini, artinya ada dua kekuatan yang bekerja, kekuatan firman Tuhan dan juga kekuatan juga kedagingan, itu saling tarik menarik. Kita teruskan ayat 24. Aku manusia celaka. Nah, itulah pengakuan jujur Paulus. Aku manusia celaka. Itu kan bisa disamakan juga dengan rasa depresi, perasaan bersalah yang besar, di mana dirinya nggak mampu keluar dari beban kesalahan, di mana dirinya nggak mampu untuk melepaskan diri dari dosa. Sekali itu Paulus berkata, aku manusia celaka. Dan keadaannya yang demikian, aku manusia celaka. Itu kejujuran Paulus. Tapi dia katakan di ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, gitu ya. Itu suatu pengakuan iman, satu bentuk sukacita, luapan kegembiraan, syukur kepada Allah dan Yesus Kristus yang oleh karena anugerahnya mengampuni, mengasihi kita semua. Saudara-saudara, kesaksian yang kita dengar dari Paulus sesungguhnya mengingatkan dan menyadarkan hidup setiap orang percaya. Kita semua, warga jemaat Tuhan, dimanapun, selaku orang Kristen, sesungguhnya kita tidak jauh berbeda dari apa yang dirasakan oleh Paulus di dalam perjalanan pengalaman hidupnya di masa lalu yang kelam. Hanya bentuk aktualisasi dari perilaku berdosanya Paulus dan kita hanya berbeda bentuknya saja. Tetapi isi motifnya setiap orang tetap sama, ya. Isi motif dari keberdosaan manusia tetap sama: iri, dengki, benci, dendam, angkuh, sombong, curang, garang, pemarah, penyembah berhala, si pelebegu. Motif-motif itu dimanapun manusia ada di situ. Bahwa kita, setiap orang manusia adalah sama di hadapan Tuhan, yaitu sama-sama orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan kemurahan Tuhan.
Dan hal itulah yang disadari Paulus dengan jujur dan tulus, tanpa anggapan atau merasa diri lebih baik atau lebih suci dari yang lain atau lebih bersih dari orang lain. Melainkan Paulus mengaku semua karena cinta Tuhan, karena belas kasihannya, karena kasih karunia-Nya. Tadi kita sudah menyanyikan ya, KJ Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar itu ya. Itu lagu favorit, lagu yang sering kali jemaat-jemaat GPIB nyanyikan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita semua belajar dari Paulus yang telah menjadi teladan di dalam pewartaan Injil, di dalam pelayanan di tengah jemaat dan di tengah masyarakat, untuk menjadi sahabat bagi siapapun, menjadi pembawa sukacita dan kegembiraan bagi orang lain, bagi siapapun juga, menjadi pelayan yang memotivasi, yang saling menguatkan, sebagaimana Paulus kepada Timotius. Di tengah berbagai persoalan, di tengah berbagai kelemahan dan keterbatasan saudara-saudara kita, sebagaimana Paulus menguatkan Timotius rekan sekerjanya. Teristimewa juga ketika jemaat-jemaat GPIB sedang dalam masa transisi, adaptasi tugas tanggung jawab pelayanan PHMJ periode 2020-2022, dan juga masa transisi pergantian pengurus dan pelayan pelkat-pelkat. Mari kita pastikan kehadiran diri kita masing-masing bahwa saya dan saudara adalah sama di hadapan Tuhan, sebagai orang yang berdosa yang telah menerima belas kasihan, pengampunan, anugerah Tuhan Yesus, sumber damai sejahtera, dan dengan hati yang bersyukur atas kasih karunia-Nya itu. Mari kita semua bergembira, bersukacita, melayani Tuhan dimanapun dengan jujur dan rendah hati. Tetap semangat dan tetaplah bersukacita seperti anak-anak kita tadi menyanyikan ya, Mars Pelkat PA, dan juga penyanyian persembahan pujian tadi ya, di hari ulang tahun Pelkat PA GPIB yang ke-61 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, dan kita bersama-sama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dari Maria, salibkan, mati dan kuburkan, turun ke maut, pada hari yang ketiga bangkit balik dari mati, dan surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dosa dan dosa. Duduk kembali. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersatu hati untuk berdoa dan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa oleh kasih karunialah kami beroleh daya untuk kami boleh mendengar kembali sabdamu dalam surat 1 Timotius. Sebagaimana juga hari ini kami juga mendengar kesaksian Paulus yang telah menerima begitu berlimpahnya kemurahan kasih Tuhan, sehingga juga hidup dan pelayanan Paulus juga dihidupi oleh kasih-Mu, oleh anugerah-Mu, dan menjadi berkat di tengah segala hidup pelayanan Paulus di tengah jemaat. Secara khusus Paulus yang telah menguatkan juga Timotius yang masih muda itu. Bersama jemaat-Mu hari ini kami memohon kiranya apa yang telah kami baca dan dengar renungkan bersama, kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi warga jemaat Tuhan dimanapun berada, di tengah segala tugas dan tanggung jawab umat-Mu di segala tempat, di segala bidang kehidupan. Secara khusus gereja jemaat-jemaat Tuhan dalam persekutuan kesaksian dan pelayanan, kiranya umat-Mu beroleh anugerah tetap dimampukan untuk bersekutu, bersaksi dan melayani, hadir sebagai pembawa sukacita, pembawa damai sejahtera, sehingga juga menyemangati dan membangun kehidupan antar sesama umat dan manusia. Ya Bapa di surga, di hari ini kami memohon kiranya Tuhan di dalam Yesus Kristus juga memberkati pergumulan situasi kondisi masyarakat bangsa Indonesia, memberkati para pemimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan seluruh aparat negara abdi Tuhan di negara ini, termasuk TNI dan Polri. Tuhan memberkati dalam penyertaan kasih-Mu, anugerah-Mu, cinta-Mu bagi dunia ini, sehingga kami boleh senantiasa sebagai sesama anak bangsa masyarakat Indonesia beroleh kasih karunia untuk juga saling berbuat baik, saling menopang, saling memberkati, saling juga menyemangati. Secara khusus di tengah juga situasi kondisi pandemi COVID yang masih terjadi sampai hari ini. Demikian ya Bapa di surga, kami menyerahkan juga kehidupan warga jemaat Tuhan, secara khusus di GPIB Immanuel Landasan Ulin di ketiga sektor, dengan segala persoalan pergumulan warga jemaat masing-masing. Di tengah keluarga rumah tangga yang menggumuli akan hidup perekonomian mereka, yang menggumuli akan anak-anak mereka dalam masa balita, dalam masa pertumbuhan perkembangan,
dalam masa pendidikan, perkuliahan maupun juga dalam pekerjaan anak-anakmu di jemaat, baik yang ada di tempat ini maupun juga yang berada di luar kota. Demikian juga kami menyerahkan dalam rahmat pengasihan-Mu warga jemaat yang dalam kondisi sakit di rumah maupun di rumah sakit, yang janda, duda, yatim piatu, yang berduka cita, yang lanjut usia, siapapun warga jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan baik jasmani dan rohani mereka. Tuhan, Engkaulah sumber rahmat yang telah menghidupi pelayanan Paulus, Timotius, jemaat mula-mula, dan Engkau juga yang senantiasa juga hadir memberkati dan menghidupi semangat dan pengharapan iman warga jemaat-Mu di tengah segala pergumulan umat-Mu ini. Ya Bapa surga, di hari yang istimewa ini, di hari Minggu ini, kami pun menyerahkan anak-anak Tuhan secara khusus Pelkat di lingkup Pelkat PA yang hari ini berhari ulang tahun yang ke-61 dan kami merayakannya. Ingat rayakan bahwa perjalanan hidup, perjalanan pelayanan Pelkat PA sampai di usia 61 tahun ini semata-mata karena campur tangan Tuhan, semata-mata karena belas kasihan Tuhan, anugerah-Mu itu. Teruslah ya Tuhan, Engkau berkarya bagi anak-anak-Mu, Pelkat-pelkat yang ada di jemaat-jemaat-Mu, secara khusus di jemaat DPID, dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Inilah ya Bapa yang menjadi doa syukur dan pengharapan kami kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dalam nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Tuhan berkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 39, bait 1 dan 2, bukan karena upahmu.
Jemaat berdiri. Kita berdoa bersama-sama dengan mengucap, Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Kita masuk dalam warta jemaat Minggu 6 September 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Himbauan yang pertama, himbauan kepada seluruh warga Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin yang melaksanakan ibadah rumah tangga dan ibadah minggu di rumah secara virtual ataupun melalui medsos ataupun melalui YouTube, dimohon berada di satu ruang keluarga dan berkumpul bersama anggota keluarga untuk mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Dan dimohon tidak dalam kesibukan atau aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi pelaksanaan ibadah yang telah dipersiapkan. Yang kedua, bagi setiap warga jemaat yang datang atau mempunyai kepentingan ke gereja dan pastori, dimohon untuk memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebagai antisipasi dan demi kebaikan bersama. Yang ketiga, warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di WA grup sektor masing-masing. Demikian warta pada hari ini. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Kiranya segala doa dan persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Warta tambahan. Pesan Majelis Sinode yang diwakili majelis setempat dalam rangka HUT Pelkat PA yang ke-61 tahun 2020. Anak GPIB taat dan menjadi berkat merupakan tema yang diangkat untuk HUT ke-61 Pelkat PA sesuai tema tahunan GPIB tahun 2020-2021, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Walau kecil, berbagai kekhasan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga bahkan dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya, menjadi berkat melalui kegiatan seperti jam doa atau pertemuan doa anak, persembahan pujian anak di berbagai kegiatan Pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan lain sebagainya, yang dapat memotivasi kaum lansia, orang tua, jemaat yang sakit, dan lain sebagainya. Tetaplah ceria adik-adik, tetaplah semangat kakak-kakak, kiranya ketaatan dan kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat menghibur bahkan turut memulihkan dunia demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita untuk kita semua yang merayakan ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat Tuhan, pergilah, hadirlah sebagai pembawa damai sejahtera melalui hidup dan kerjaan sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita berdiri.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat ulang tahun PKPA yang ke-61. Majelis Jemaat IPIB Immanuel Landasan Ulin mengucapkan selamat